banyak hiburan. Di aplikasi RCTI Plus, ngapain aja bisa. Ketika seseorang itu bersalah, silahkan proses secara hukum. Jangan Anda membalikkan kesalahan yang dibuat orang kepada Anda itu, Anda lakukan lagi kesalahan yang sama kepada orang tersebut. Oke, teman-teman sekalian, hari ini kami dari Kongres Pemuda Indonesia yang menerima kuasa dari Pak Madi dan Ibu Suwarni selaku orang tua dari Kartika Damayanti membuat laporan pengaduan di Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dengan kondisi anak, ya, dalam hal ini anak dari Ibu Kartika Damayanti, di mana terlapornya ini yaitu saudara AR dan UK yang datang pada bulan Juli 2021 ke Bojonegoro. Nah, kita memproses ini karena si adik ini, si Randy, ya, mengalami sakit dan dia memang mengalami trauma terhadap permasalahan yang kemarin di Bojonegoro. Maka dari itu hari ini telah resmi kita melaporkan yang bersangkutan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan saya tadi sudah dimintai keterangan, ya, di KPAI. Kita berharap agar tidak terulang lagi permasalahan ini dan diberikan pelajaran kepada yang bersangkutan ini, karena antara anak dengan permasalahan yang dialami oleh ATT ini tidak ada kaitannya dengan anak, gitu. Dimana si Randy, adik Randy ini tidak mengetahui apa yang terjadi antara ibunya dengan ATT. Jadi orang yang tidak ada kaitannya dilabrak seperti itu membuat suatu hal yang sangat merusak psikis daripada anak ini. Untuk traumanya mungkin Bang seperti apa? Yang pertama, si adik Randy, ya, anak daripada Ibu KD, mengalami sakit selama 4 hari berturut-turut dan itu sudah dibawa ke dokter. Terus yang kedua, selama 2 minggu dia takut keluar rumah, anak ini, dan dia mengurung diri. Karena apa? Karena yang bersangkutan malu, apalagi kepada teman-temannya, gitu. Dia malu untuk keluar rumah, sehingga selama 2 minggu dia mengurung diri di rumahnya dan dia tidak mau untuk keluar karena menjaga rasa malunya tadi. 10 pertanyaan terkait dengan apa yang dialami anak. Yang pertama, sakit, berapa lama anak ini mengurung diri, dan sejauh ini apakah ada bully, ya kan udah kita sampaikan semua. Dan dia juga minder ke teman-teman sekolahnya, gitu. Karena kan viral banget tuh, apalagi anak ini juga disorot itu di media. Seharusnya kan nggak boleh, apalagi anak kecil, gitu. Ya mungkin ada yang sampaikan dari DKI Jakarta negatif sekali yang tidak perlu saya sampaikan di sini, yang kita rahasiakan. Tidak pantas untuk didengarkan anak ini dengan kata-kata yang memang tidak layak, gitu. Jadi jangan Anda kira Anda ini paling benar, gitu. Ketika seseorang itu bersalah, silahkan proses secara hukum. Jangan Anda membalikkan kesalahan yang dibuat orang kepada Anda itu, Anda lakukan lagi kesalahan yang sama kepada orang tersebut. Maka dari itu mereka berdua ini sama-sama salah. Maka kita minta kalau memang yang bersangkutan memproses, ini juga harus diproses secara hukum, agar yang bersangkutan juga merasakan bagaimana rasanya diproses, ya. Nah, melihat reaksi yang bersangkutan, gitu. Yang bersangkutan kan melaporkan lagi ke Polda Metro Jaya, katanya ITE-nya lagi, kan, gitu. Satu aja belum beres dia melaporkan lagi untuk yang kedua kalinya. Mas, saran saya selesaikan aja dulu yang satu. Yang bersangkutan kan tahu yang bersangkutan ini di luar negeri, katanya, kan, gitu. Kalau memang di luar negeri, ini harus sesuai dengan SOP yang berlaku.
Ya, dalam hal ini yang bersangkutan harus melalui dengan perjanjian ekstradisi antar negara. Nah, pertanyaan saya, apakah di negara yang bersangkutan ini ada perjanjian ekstradisi dengan Indonesia? Ini harus dipahami. Kalau nggak ada perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura, ini nggak bisa dilakukan. Kita berharap proses ini agar dikawal oleh KPAI dan anak ini harus didampingi oleh KPAI agar tidak ada traumatik yang dialami oleh seorang anak ini. Jadi kita berharap dan kita berterima kasih juga kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang telah melayani kita dengan baik.